Salam. Belum nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwatil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kembali untuk berkumpul di dalam majelis ini mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh amal kita semuanya, termasuk upaya kita untuk menuntut ilmu dan menerimanya dan menjadikan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini menjadi sebab diturunkannya ketenangan dalam hati kita dan rahmat darinya dan diutusnya para malaikat yang senantiasa mendoakan kita dengan ampunan dan rahmatnya, dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam majelis ini di hadapan para malaikatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, ensiklopedi fikih yang dipermudah ya, yang disusun oleh Syekh Hasan ibn Audah Al-Awaisyah hafizahullah ta'ala, salah satu murid Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masuk pembahasan sekarang memandikan mayit. Setelah kita selesai membahas tentang hukum mengumumkan kematian mayit, yang sudah kita ketahui bahwasanya hukum asal mengumumkan kematian mayit itu dilarang jika dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mengumumkan mayit untuk tujuan membangga-banggakan atau memamerkan kemuliaan si mayit. Dan di zaman dahulu mereka mengumumkan mayit atau an-na'yu jahiliyah itu dilakukan dengan mengutus orang lalu kemudian disuruh untuk pergi ke rumah-rumah dan ke pasar-pasar. Jadi bukan hanya sekedar diumumkan begitu saja, tetapi ke rumah-rumah agar semakin banyak orang yang tahu ya, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak yang tahu maka dianggap semakin mulia, semakin terhormat si mayit. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengumumkan kematian beberapa sahabat ya, termasuk sahabat Raja Najasyi radhiyallahu anhu ya. Kemudian juga sahabat yang mati syahid di perang Mu'tah, yaitu sahabat Zaid bin Harithah, Abdullah bin Ruwahah dan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Rasulullah juga pernah menegur para sahabat mengapa tidak memberitahukan beliau terkait kematian orang ya, seorang pria atau seorang wanita yang senantiasa membersihkan masjid. Nah, jadi itu ringkasnya terkait tentang mengumumkan kematian seseorang.
Bahkan sebagian ulama menjelaskan mengumumkan kematian seseorang itu bisa menjadi wajib jika memang diperlukan untuk pengurusan jenazahnya. Ya. Kadang orang nggak bisa mengurus jenazah sendirian, sehingga mau tidak mau dia mengumumkan siapa yang bisa bantu. Jadi seperti itu. Datang satu orang beritahu ini fulan sudah wafat, bisa bantu tidak? Ternyata tidak bisa. Akhirnya sampai keliling kampung sudah diberitahu 1000 orang misalnya, terlalu banyak ya. Misalnya 50 orang sudah diberitahu, baru orang ke-51 sudah tahu yang bisa membantu. Nah, ini mengumumkan yang dibolehkan bahkan bisa menjadi wajib. Dan juga mengumumkan bisa menjadi sunnah jika diharapkan dengannya semakin banyak orang yang mendoakan dan mensolatkan mayit. Nah, sekarang kita masuk kepada memandikan mayit, hukumnya. Ya. Jika seorang muslim wafat, maka wajib atas sekelompok muslim yang lainnya untuk bersegera memandikannya. Ya, sekelompok muslim yang lainnya. Maka ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jika dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur dari sebagian yang lain. Berapa jumlah sebagian itu? Maka disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan, karena tidak semua jenazah itu kebutuhannya sama. Ada jenazah yang cukup diurus oleh satu orang, jenazah bayi misalnya, jenazah anak kecil, jenazah yang ringan, yang badannya kecil. Ada jenazah yang mohon maaf di masa sekarang ya, yang badannya besar, ya, beratnya lebih dari 100 kilo, tidak bisa diurus satu orang. Ya. Maka kalau misalnya ada orang atau orang yang seperti itu keadaannya, jenazahnya, lalu kemudian diurus satu orang saja dan kemudian tidak sempurna gara-gara yang mengurus satu orang, maka belum jatuh dari kewajiban memandikan mayit itu dari yang lainnya. Ya, dan ini sepakat para ulama, hukum memandikan mayit itu fardu kifayah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sahabat yang wafat karena terinjak oleh untanya ketika sedang ihram, ya, ketika sedang ihram haji. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang lain, ilsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Kemudian sabda Nabi yang lainnya, untuk wafatnya atau jenazah putrinya Zainab radhiyallahu anha, nanti akan kita baca secara penuh sabda yang ini karena terkait tata cara memandikan mayit. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat wanita yang memandikan putri beliau, Rasulullah mengatakan ilsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalik aw idza ra'aitunna. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, ya, atau lebih dari itu jika kalian memandang itu perlu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itulah hukum memandikan mayit, dan insya Allah kita semua sudah paham. Kita semua sudah paham. Lalu bagaimana tata cara memandikan mayit? Harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memandikan mayit itu disunnahkan 3 kali atau lebih. Namun yang wajib adalah 1 kali. Ya, disunnahkan 3 kali atau lebih, namun yang wajib adalah 1 kali. Berkata Imam Malik rahimahullah,
innal ghasla awwalan huwal fardu fawajaba an yakuna bil ma'i wahdahu wa ma ba'da dhalika fa innama huwa ala wajhi at-tadhifi wat tatyib fala yadurruhu ma khalatahu mimma yazidu fi tadhifihi. Berkata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya membasuh mayit yang pertama itulah yang fardu, itulah yang wajib. Maka yang pertama ini haruslah dilakukan dengan air saja, kata beliau. Yang pertama ini harus dilakukan dengan air saja. Adapun yang setelah itu, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya bahkan ketujuh kalau memang diperlukan, maka itu dilakukan untuk membersihkan dan mengharumkan, ya, untuk membersihkan dan mengharumkan. Jadi yang pertama itu wajib sekedar untuk membasuh, mengalirkan air ke seluruh tubuh mayit, itu yang pertama. Nah, untuk memaksimalkan kebersihannya dan harumnya itu yang selanjutnya. Maka kata Imam Malik rahimahullah, maka tidak masalah ya, terhadap apa yang dicampurkan kepada air pada pembasuhan yang di atas itu, yang di atas satu kali ya. Dan itu nanti kaitannya dengan apa yang nanti kita jelaskan terkait berapa kalinya. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua dalam memandikan mayit, hendaknya jumlah memandikannya itu witir, ganjil. Satu kali itu yang wajib ya. Kemudian misalnya dilihat masih kurang bersih, maka ditambah lagi menjadi 3, jangan 2. Setelah 3 kali misalnya masih kurang mantap, maka ditambah lagi menjadi 5, jangan 4. Nah, itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Adapun dari segi sah atau tidaknya, maka sudah kita jelaskan 1 kali pun cukup. Misalnya niatnya mau memandikan 3 kali, ya, ternyata qadarullah baru 2 kali habis air misalnya, atau ada sesuatu yang lain, penghalang yang lain, urusan lain mendadak dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah ya. Dan dalilnya nanti akan kita jelaskan di akhir, agak panjang. Lalu kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga, hendaknya menggunakan semacam daun bidara atau zat lain atau bahan lain yang membantu mengangkat kotoran, Jadi Bapak Ibu sekalian, daun bidara itu dicampurkannya ditumbuk terlebih dahulu atau dipotong-potong ya. Yang penting adalah dihancurkan terlebih dahulu, lalu dicampur dengan air. Tujuannya adalah bukan untuk wangi, daun bidara ini bukan untuk harum. Butiran-butiran atau serpihan ya daun bidara yang kecil-kecil itu ketika diusapkan ke kulit, nah harapannya itu nanti mengangkat kotoran yang ada pada kulit. Nah, itu makanya menggunakan daun bidara. Jadi bukan untuk wangi. Atau daun yang lainnya kalau seandainya tidak ada daun bidara. Yang penting adalah daun yang tidak bermudarat ya, daun yang tidak bermudarat. Kalau daun bidara ini pertama dia disebutkan karena memang itulah yang banyak di masa Nabi SAW dan terbukti aman
terbukti aman dan memang sudah terbukti dia manjur ya untuk ruqyah dan lain sebagainya, dia daun bidara ini memang daun yang memiliki kedudukan yang mulia di dalam syariat Islam ya. Kalaupun tidak ada maka bisa menggunakan yang lain, pakai sabun boleh, karena sabun memiliki fungsi melarutkan kotoran ya, fungsi melarutkan kotoran, memudahkan kotoran itu larut bisa bercampur dengan air ya, mengikatkan kotoran dengan air. Nah, kalaupun tidak ada daun bidara, intinya adalah itu yang ketiga, dicampur dengan sesuatu yang bisa membantu membersihkan kotoran. Lalu kemudian yang keempat, di akhir ya, di basuhan yang terakhir maka hendaknya dicampur dengan zat yang mengharumkan atau menghilangkan bau dari jenazah ya. Dan yang paling baik adalah kafur ya, paling baik adalah kafur atau kamfer bahasanya. Dan sebenarnya kafur yang dimaksud di dalam buku-buku fikih itu tidak sama dengan yang dimaksud atau yang dijual di warung-warung sekarang. Kafur barus itu tidak sama dengan kafur yang dimaksud dalam buku-buku fikih. Kafur yang dimaksud dalam buku-buku fikih itu asalnya dari pohon ya, sejenis pohon yang dia itu memberikan wangi yang khas ya. Dan di masa dahulu itu salah satu bahan pewangi yang masyhur. Kalau kafur baru sekarang itu murni sintetis, Tapi apakah dilarang? Ya enggak, kita katakan tidak, karena tujuan utamanya adalah memberikan bau yang atau menghilangkan bau dari jenazah. Lalu catatan yang kelima, jika rambut jenazah itu terikat maka diuraikan. Jika rambut jenazah itu terikat atau dikepang maka diuraikan. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Apa ada laki-laki rambutnya diikat? Ada. Bahkan Rasulullah sendiri rambut beliau dikepang. Ya. Bahkan rambut Rasulullah SAW itu dikepang. Kemudian yang keenam, menguraikan rambutnya, disisir rambutnya. Setelah dilepas ikatan rambut, disisir dengan cara yang lembut untuk memudahkan air itu nanti masuk di sela-sela rambut secara merata. Lalu yang ketujuh, jika rambutnya panjang maka dibagi menjadi 3 dan direbahkan ke belakang. Ke belakang maksudnya ke belakang kepala si mayit ya. Jadi rambutnya jika panjang dan bisa dibagi menjadi 3 itu dibagi. Jadi kanan, kiri dan tengah ya. Fungsinya apa? Untuk memudahkan membasuh rambut nantinya. Karena kalau tidak dipisahkan, apalagi yang rambutnya tebal, itu ditakutkan nanti yang tengah-tengah itu tidak terkena air. Lalu catatan yang ke-8, hendaknya dimulai dari bagian kanan dan dari anggota tubuh yang dibasuh saat wudhu. Itu yang ke-8. Bagian kanan dibasuh saat wudhu. Jadi yang pertama dibasuh wudhu itu apa yang pertama dibasuh? Wajah yang wajib ya. Wajah dulu. Jadi wajah sebelah kanan, lalu tangan, lalu kepala, rambut, lalu kaki. Setelah itu sisanya sebelah kanan dulu. Yang atas, selesai yang atas, lalu kemudian diangkat sedikit, dibalikkan, dihadapkan ke sebelah kiri. Nah, yang bawah kanan ini dibasuh.
Setelah itu dilakukan hal yang sama untuk yang sebelah kiri. Jadi seperti itu. Ini yang ke-8. Ya. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Nah, lalu yang ke-9. Hendaknya yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, dan yang memandikan wanita adalah wanita, kecuali dalam keadaan tertentu yang nanti akan kita jelaskan. Jadi laki-laki itu dimandikan laki-laki, wanita itu dimandikan wanita. Tayyib. Dari semua itu apa dalilnya? Dalilnya adalah satu hadis, yaitu hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, seorang sahabat wanita namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami sedangkan kami sedang dalam proses memandikan atau akan memulai proses memandikan putri beliau Zainab. Putri beliau Zainab. Maka Rasulullah bersabda, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin." Nabi mengatakan, mandikanlah dia, yaitu anak saya Zainab, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang itu perlu. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, witron, apakah ganjil wahai Rasulullah? Ya, apakah mesti ganjil? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Waja'alna fil akhirati kafura. Lalu Rasulullah mengatakan, dan jadikan yang terakhir, ya, yang kali terakhir itu dicampur dengan kafur, au syai'an min kafur, atau sedikit kafur. Ya. Fa idza faragna fa'adinnani. Dan jika kalian sudah selesai, panggil saya. Kalau kalian sudah selesai memandikannya, panggil saya. Falamma, maka Ummu Atiyah mengatakan, falamma faragna adannahu fa'alqa ilaina hiqwahu. Maka tatkala kami sudah selesai, kami memanggil beliau, lalu beliau melemparkan kepada kami sarung beliau. Faqala, maka beliau bersabda, asy'irnaha iyyah, jadikan sarung saya ini, ya, jadikan sarung saya ini sebagai syiarnya, maksudnya sebagai penutupnya, sebagai penutupnya. Kemudian kemudian Ummu Atiyah yang menambahkan wa masyaqnaha thalathata qurun, dan kami menyisir rambutnya Zainab ini menjadi 3 tanduk. Bahasa yang dipakai tanduk, ya, maksudnya dicabang menjadi 3. Wa fi riwayatin naqattuhu thumma ghassaltuhu au naqatnahu thumma ghassilnahu. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain ada perintah, atau di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang memandikan itu senantiasa menguraikan rambutnya, dibagi, maksudnya ikatannya dilepas lalu kemudian dicuci. Fadaffarna sya'raha thalathata aflath qarnaiha wa nasiyataha. Kemudian Ummu Atiyah mengatakan, lalu kami jadikan rambutnya itu menjadi 3 bagian dalam riwayat yang lain.
yaitu dua tanduk, maksudnya dua tanduk itu kanan kiri, ya kanan kiri, di samping kanan kiri ini wanasiyataha, kemudian yang ketiga di ubun-ubunnya. Nah, jadi seperti itu, rambut yang di tengah. Wa alqainaha khalfaha, lalu kemudian kami hamparkan tiga tanduk itu ke belakang. Qalat, berkata Ummu Atiyah, wa qala lana idda'na bimayaminiha wa mawadhi'al wudu'i minha. Berkata Ummu Atiyah, Rasulullah mengatakan kepada kami, mulailah dari bagian kanannya dan tempat-tempat wudu darinya. Ya, jadi di dalam hadisnya memang disebutkan seperti itu, ya, disebutkan seperti itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Baik. Lalu kemudian pembahasan, ya, pembahasan cabang. Bagaimana dengan berkumur dan beristinsyak? Berkumur, memasukkan air ke mulut, dan beristinsyak, memasukkan air ke hidung. Apakah disunnahkan ketika memandikan mayit? Karena berkumur dan beristinsyak itu di dalam pendapat sebagian ulama untuk mandi besar itu hukumnya wajib, sebagaimana diwajibkan untuk wudhu. Ya. Sebagian ulama yang mengatakan berkumur dan beristinsyak itu wajib ketika wudhu, mereka mewajibkannya juga untuk mandi. Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak disunnahkan, tidak disyariatkan, sebagian lagi mengatakan disunnahkan, ya, disunnahkan, tidak perlu panjang-panjang. Kenapa disunnahkan? Ya karena alasannya berkumur dan beristinsyak itu sudah satu paket dengan mandi, ya, sudah satu paket dengan mandi. Nah, caranya bagaimana? Ini yang harus dijelaskan. Caranya bukan dengan dimasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya, bukan. Tetapi disediakan kain khusus, satu untuk mulut, satu untuk hidung, ya, dua. Maka kain ini dibasahi, ya, kain ini dibasahi. Kain yang sudah basah dililitkan ke jari telunjuk, lalu dimasukkan ke mulutnya. Ini kan air, kan basah ya kan, dimasukkan ke mulutnya, digosok-gosokkan ke rongga mulutnya, giginya, dan lain sebagainya, ya, agar mulutnya bersih, sehingga jika ada kotoran pun juga akan terangkat dengan kain tersebut. Begitu pula hidung, ya, kain sudah bekas mulut, ganti untuk hidung basah, ya, maka digosok-gosokkan ke hidungnya, dililitkan dengan kepada jari, digosokkan kepada hidungnya. Tentu itu semua dilakukan dengan selembut mungkin. Nah, pembahasan bagaimana jika jenazah wanita itu wafat di tengah-tengah laki-laki tanpa ada wanita lain yang bisa memandikan. Ya. Kebalikannya juga sama. Bagaimana jika jenazah laki-laki wafat di tengah-tengah perempuan tanpa ada yang bisa, laki-laki yang bisa memandikan? Dan ini skenarionya bisa bermacam-macam. Ya, skenarionya bisa bermacam-macam. Misalnya ketika sedang safar, lalu kemudian terjadi musibah, entah wanita ini mungkin sudah datang ajalnya, dia wafat. Lalu di tengah-tengah rombongan itu tidak ada wanita yang lain. Ya. Kalau ada mahramnya bagaimana? Tetap mahram tidak boleh memandikan wanita yang sudah wafat ini. Ya, anak perempuan tidak boleh memandikan bapaknya, anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya, kebalikannya juga sama.
Ya, saudara tidak boleh memandikan saudaranya yang perempuan maupun kebalikannya. Ya, seperti itu. Singkatnya, yang boleh memandikan lawan jenis itu hanya suami dan istri. Yang boleh memandikan lawan jenis hanya suami dan istri. Nah, skenario lainnya misalnya, ya katakanlah di dalam satu rumah, ya rumah ini rumah yang terpencil. Sebagian orang tinggalnya masih di tempat yang terpencil, misalnya di tengah hutan, di padang pasir dan lain sebagainya. Tetangga paling dekat katakanlah 10 kilo jauhnya, contohnya seperti itu. Ya. Dan sampai sekarang pun masih ada orang hidupnya seperti itu, entah di Indonesia atau di belahan bumi yang lain. Nah, wafat di sekitarnya hanya ada mahramnya perempuan, nggak ada suami atau istri. Ya. Laki-laki wafat sekitarnya hanya ada ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, atau kebalikannya perempuan wafat di sekitarnya hanya ada bapaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama ya, mengatakan dalam keadaan ini maka yang dilakukan adalah jenazah itu dia ditutupi kain yang tebal, lalu kemudian disiram air ke seluruh tubuhnya. Ya, dari balik kain, kan kain itu tidak kedap air ya, jadi disiram air ke seluruh tubuhnya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Ya. Dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dan ini juga pendapat Imam Az-Zuhri dan Qatadah dari kalangan para tabi'in. Ya, pendapat Imam Az-Zuhri dan Qatadah dari kalangan para tabi'in. Mereka mengatakan tetap harus dimandikan, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dibuka auratnya. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu ditutup kain, lalu kemudian disiram semuanya sampai diyakini air itu mencapai ke seluruh tubuhnya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dan semua ulama 4 madhab mengatakan itu. Ya. Semua ulama 4 madhab mengatakan itu, baik dari madhab Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, semuanya mengatakan itu, yaitu tidak boleh dimandikan, cukup ditayamumi, ditayamumkan. Ya, ditayamumkan. Bagaimana caranya? Kan yang di sekitarnya ini berbeda, ya lawan jenis ya. Kalau dia mahram maka langsung disentuh, ya kan? Jadi kalau yang hidup di sekitarnya ini mahram, misalnya anak laki-laki, ada ibunya, nggak ada laki-laki yang lain, atau saudara perempuannya, atau putrinya, maka putrinya atau ibunya ya menepukkan tangannya, ada debunya, sudah ditayamumkan ke wajah dan tangan si mayit, selesai. Ya, tetapi kalau yang ada di sekitarnya ini bukan mahram, maka bagaimana caranya? Ambil kain, kain ini ditepukkan ke tanah atau debu. Setelah itu kain ini diusapkan ke wajahnya dan kedua tangannya. Ya, jadi karena sesuatu yang diharamkan untuk disentuh di masa hidup itu juga diharamkan untuk disentuh ketika waktu mati. Begitu pula melihatnya. Dan ini pendapat jumhur. Kenapa berbeda para ulama dalam masalah ini? Karena memang tidak ada dalilnya yang secara khusus membahas itu. Mungkin memang belum pernah kejadian di masa Nabi SAW sehingga tidak ada dalilnya. Belum pernah kejadian pula di kalangan para sahabat. Dan mereka pun kemudian berbeda pendapat. Ini ada sisi wajib memandikan mayit, dan yang kedua ada sisi
larangan memandikan mayit bagi lawan jenis. Maka mana yang dikuatkan? Nah, berbeda pendapatnya di situ. Bagi yang menguatkan lebih kuat kewajiban memandikan mayit, maka mereka mengatakan tetap harus dimandikan, yaitu dengan cara yang paling ringan mudaratnya, yaitu disiram saja, tidak usah pakai disentuh-sentuh. Yang menguatkan sisi larangan tidak boleh memandikan mayit kecuali yang sama jenis kelaminnya, mereka mengatakan jatuh kewajiban memandikan jenazah. Maka kalau jatuh kewajiban memandikan jenazah, berpindah kepada alternatif yang lebih ringan, yaitu tayamum. Sebagaimana wudu atau mandi wajib bagi orang yang hidup, kalau tidak bisa dilaksanakan, maka itu berpindah kepada tayamum. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, catatan ke-10, yaitu hendaknya mayit dimandikan dengan ditutupi kain. Mayit itu dimandikan dengan ditutupi kain atau yang semacamnya. Karena seperti itulah yang dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am naghsiluhu wa alaihi thiyabuhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka ingin memandikan beliau, para sahabat mengatakan, demi Allah kita tidak tahu, kita bingung, apakah kita melucuti pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita melucuti jenazah-jenazah kita yang lainnya. Jadi ini pertanda bahwasanya sudah menjadi kebiasaan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jenazah itu dilepaskan dari semua pakaiannya, tapi ditutupi kain. Ataukah kami memandikan beliau dalam keadaan beliau masih dalam pakaiannya? Lalu Ibunda Aisyah melanjutkan, falamma ikhtalafu alqallahu alaihimun nauma hatta ma minhum rajulun illa wadaqanuhu fi sadrihi thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti la yadruna man huwa anitsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh. Ibunda Aisyah mengatakan, maka ketika mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan tetap dilepas, ada yang mengatakan tidak boleh dilepas pakaian beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan rasa ngantuk atas mereka. Jadi para sahabat kemudian tertidur, sehingga tidak ada satu orang pun kecuali dagunya menempel dengan dadanya. Jadi mereka tertidur sambil duduk, para sahabat. Thumma kallamahum mukallimun, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan kepada mereka dari arah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak tahu siapa dia. Orang itu mengatakan, mandikanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pakaiannya. Jadi ini
mereka mendapatkan ilham dari Allah, para sahabat mendapatkan ilham dari Allah untuk tetap meninggalkan pakaian Rasulullah di atas tubuh beliau. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghasaluhu wa alaihi qamisuh. Maka mereka pun menuju jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka membasuhnya, dan pakaian beliau masih tetap ada pada tubuhnya. Yasubbunal ma'a fawqal qamis wa yudlikunahu bil qamisi duna aydihim. Mereka menyiramkan air dari balik pakaian itu, ya maksudnya dari luar pakaian itu, dan mereka menggosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyentuh pakaian beliau, ya, dengan menyentuh pakaian beliau, tidak dengan tangan mereka secara langsung. Wa kanat Aisyatu taqulu law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uh. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seandainya saya bisa menemui kembali kejadian yang sudah berlalu itu ketika menceritakan hadis ini, ya maka tidaklah memandikan beliau kecuali istri-istri beliau. Jadi Ibunda Aisyah mengatakan seperti ada penyesalan, seandainya bisa mengulangi kembali, maka niscaya istri-istri beliaulah yang memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diambil dari hadis ini, ya meskipun agak panjang kita kutip, yaitu adalah yang pertama, memang sudah menjadi kebiasaan para sahabat untuk melepas pakaian mayit ketika memandikan mereka. Yang kedua adalah kekhususan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau adalah seorang Rasul, meskipun beliau adalah manusia biasa, maka perlakuan terhadap beliau itu tidak sama dengan perlakuan manusia kepada manusia-manusia yang lain. Kemudian terkait mengurut atau menekan perut mayit, berkata Ibnul Mundhir rahimahullah, beliau mengatakan wakhtalafu fi asri batnil mayyit. Para ulama berbeda pendapat tentang mengurut perut mayit. Maka Ibnu Sirin dan An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai wal Hasan Al-Basri dan Imam Malik, mereka mengatakan yu'saru batnul mayyit. Ya. Jadi Muhammad Ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai, kemudian Al-Hasan Al-Basri, semuanya dari kalangan tabi'in. Lalu kemudian Imam Malik, mereka mengatakan perutnya mayit itu diurut, ditekan. Dan berkata sebagian ulama yang mengatakan itu asron khafifan, dengan tekanan yang lembut, ya, ditekan. Jadi ini sesuatu yang memang sudah dibahas oleh para ulama sejak lama. Wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqulu yumsahu mashan raqiqan ba'dal ghuslatil ula. Ya, Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan diusap, ya, bukan diurut, bukan ditekan, diusap dengan usapan yang lembut setelah basuhan yang pertama. Ya, setelah basuhan yang pertama. Karena basuhan yang pertama, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, itu untuk menjatuhkan atau menggugurkan kewajiban memandikan mayit. Yang pertama selesai, sempurna, sudah sah. Nah, sisanya itu untuk lebih utama lagi, untuk membersihkan. Maka dilakukan setelah basuhan yang pertama. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, yumirru yadahu ala batnihi imraran balighan liyukhrija syai'an in kana fihi. Berkata Imam Asy-Syafi'i, nah kalau Imam Asy-Syafi'i
itu berbeda. Beliau mengatakan tangannya yang memandikan itu dijalankan di atas perut mayit ya, dengan kuat ya, dengan kuat tapi lembut ya, tidak kasar. Jadi agak ditekan sampai keluar apa yang ada di perut mayit jika ada sesuatu di dalamnya. Dan ini memang sebaiknya seperti itu ya, daripada nanti keluar misalnya ketika hendak disolatkan atau diangkut dibawa menuju makamnya, maka dibersihkan. Taib. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan ya, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak perlu diurut ya, tidak perlu diurut. Seperti Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, beliau mewasiatkan agar tidak diurut perutnya ketika sudah wafat. Imam Ahmad bin Hanbal ya, Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan yustahabbu, atau beliau menganjurkan an yu'sara batnuhu fi tsaniyah ya, sama seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri tadi ya. Beliau mengatakan beliau suka atau menganjurkan untuk ditekan, diurut perutnya di pemandian atau pembasuhan yang kedua. Apa alasannya? Fa innahu talinu fil ghuslatil ula, karena mayit setelah dibasuh yang pertama itu perutnya menjadi lebih lunak. Nah, kata Imam Ahmad seperti itu. Baik, berkata Ibnul Mundhir, nah ini catatan pentingnya, laisa fi asril batni sunnatun tuttaba'. Tidak ada dalam masalah mengurut perut itu sunnah yang bisa diikuti, maksudnya hadis yang bisa dijadikan dalil, enggak ada, karena memang tidak ada dalilnya dalam hadis. Maka ulama pun berbeda pendapat di situ. Tapi kenapa dianjurkan oleh sebagian ulama? Karena memang semangat memandikan mayit itu adalah semangat membersihkan, dan hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang terbangun dengan pengalaman ya, terbangun dengan pengalaman, karena memang kadang orang itu, bahkan bisa kita katakan sebagian besar orang itu wafat dalam keadaan perutnya masih terisi ya, kantong kemihnya masih terisi ya. Kadang dia itu keluar dengan sendirinya, kadang dia perlu ditekan lagi agar bisa keluar seluruhnya. Nah, maka untuk memuliakan mayit ya, maka itu sebaiknya tetap dilakukan. Tapi kalaupun ditinggalkan tidak masalah. Makanya Ibnul Mundhir mengatakan ya, fa in amarral ghasilu yadaihi imraran khafifan ala batnihi liyukhrija syai'an in kana hunaka fahasan. Ibnul Mundhir mengatakan kalau orang yang memandikan itu mengurut dengan tangannya ya, dengan cara yang ringan, lembut, untuk mengeluarkan apa yang ada di situ, kalau memang ada maka itu baik ya. Kata beliau fahasan, maka itu pun baik. Wa in taraka falam yaf'al dzalika fala ba'sa. Kalau seandainya kalau seandainya yang memandikan itu meninggalkan itu dan tidak dikerjakan, maka tidak masalah. Kata Ibnul Mundhir seperti itu. Maka yang seperti ini diberikan kepada orang yang memandikan, apakah dia mau melakukan atau tidak, dan sebaiknya juga diputuskan sesuai dengan kebutuhan. Sebaiknya diputuskan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah ditutup ya, pembahasan yang terakhir sepertinya, apakah ditutup wajah mayit ya,
Apakah ditutup wajahnya mayit ketika dimandikan? Ini maksudnya adalah ketika dimandikan. Maka berbeda para ulama dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sulaiman dan Sulaiman bin Yasar wa Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub As-Sakhtiyani, para ulama sebagiannya tabi'in, mereka memandang an yulqa ala wajhil mayyit khirqatun, bahwasanya dianjurkan di atas di wajah mayit itu untuk diletakkan kain. Kemudian Imam Malik dan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i dan sebagian ulama yang lainnya, mereka mengatakan an yutraha ala farjil mayyit khirqatun wa lam yadhkuru al-wajh. Nah, kalau ulama seperti Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan yang ditutupi kain itu adalah kemaluan mayit, tetapi mereka tidak membahas wajah itu ditutup atau tidak. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, innama yughatta minhu ma kana yughatta fi hayatihi, yughatta ma baina surratihi wa rukbatihi. Imam Ahmad mengatakan yang ditutupi dari mayit ketika dimandikan itu adalah yang ditutupi ketika masa hidupnya, yaitu antara pusar dan lututnya. Ya. Dan penulis mengatakan, ya, Syekh Hasan bin Audah mengatakan, penulis buku ini, dan yang paling kuat sepertinya pendapat Imam Ahmad. Ya. Dan mereka berpendapat karena memang sekali lagi tidak ada hadis yang jadi dalil dalam masalah ini. Semuanya berdasarkan ijtihad mana yang terbaik untuk mayit. Nah, dan Imam Ahmad ini sepertinya yang paling baik, ditutupi antara pusar dan lututnya. Ya. Karena itulah auratnya aurat mayit, sebagaimana aurat mayit itu sama sebagaimana auratnya ketika hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait memandikan mayit atau yang selainnya? Ya, sudah 9:08. Nggih. Kalau perempuan auratnya, kalau berdasarkan madhab Imam Ahmad, ya, kalau berdasarkan madhab selain Imam Ahmad, ya, itu antara pusar dan lutut, ya, karena perempuan dilihat perempuan yang lain, ya, perempuan di hadapan perempuan yang lain. Ini memang ada dua pendapat besar di kalangan para ulama. Kalau di kalangan jumhur, mayoritas itu mengatakan muslimah di hadapan muslimah yang lain, meskipun itu saudaranya, meskipun itu ibunya, itu antara pusar dan lutut. Adapun dada maka itu tidak termasuk aurat. Sedangkan Imam Ahmad itu mulai dari leher sampai lutut, ya, seperti itu, dan tidak boleh terlihat kecuali yang memang diperlukan. Taib, kurang lebih demikian. Nah, kalau yang memandikan suami atau istri, Bapak Ibu, ya jelas tidak ada aurat. Yang memandikan suami atau istri tidak ada aurat. Makanya memang lebih diutamakan sebenarnya kalau yang wafat itu suami atau istrinya, maka suaminya atau istrinya yang memandikan. Karena apa? Karena nggak ada auratnya, dan sehingga harapannya bisa lebih bersih. Nah, kan gitu. Dan suami atau istri itu yang paling sayang, sehingga bisa lebih bagus dalam memandikan. Tetapi memang keadaannya di dunia nyata tidak selamanya suami atau istri itu bisa memandikan.
dan nanti ada penjelasannya. Atau kita sebutkan sekarang aja ya. Kita sebutkan yatawallal ghusla man kana a'rafu bi sunnatil ghusli. Ya. Hendaknya yang mengurus pemandian mayit itu orang yang paling mengetahui sunnah memandikan mayit. Ya. Berkata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wala budda an yatawalla ghusluhu man kana a'rafu bi sunnatil ghusli la siyama in ka idza kana min ahlihi wa aqaribihi li'anna alladhina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu kama dzakarna faqad qala Ali radhiyallahu anhu ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan. Ya. Syekh Al-Albani beliau mengatakan hendaknya yang mengurusi pemandian jenazah itu adalah orang yang paling tahu dengan sunnah memandikan jenazah. Apalagi jika orang yang paling tahu itu dari keluarganya atau dari kerabatnya, dari pasangannya atau dari kerabatnya. Jadi sebenarnya meskipun ya idealnya itu suami atau istri, tetap sebenarnya kriteria nomor satu itu yang paling berpengalaman dan berilmu. Ya. Kalau misalnya yang paling berpengalaman dan berilmu itu adalah suami atau istri, ya itu dia nomor satu daripada yang lainnya. Tapi kalau suami dan istri itu tidak paham dengan memandikan mayit, atau kurang paham, kurang pengalaman, atau mungkin bisa jadi belum siap karena memang tidak siap secara psikologis mungkin, ya karena kesedihan dia ditinggal orang yang dia cintai, ya sudah, siapapun dari wanita atau laki-laki yang paling paham. Nah, beliau mengatakan ya karena itulah yang terjadi ketika Nabi wafat, karena yang mengurusi pemandian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang paling berilmu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya mencari, saya melihat, saya memperhatikan hal-hal yang biasa terjadi pada mayit. Nah, berarti Ali bin Abi Thalib ini yang memandikan Rasulullah ini, dia sudah punya pengalaman memandikan jenazah. Jadi saya perhatikan apa yang biasa ada pada jenazah, pada mayit. Ali bin Abi Thalib mengatakan falam ara syai'an wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak melihat apapun yang biasa saya dapati pada jenazah, itu pada jenazahnya Rasulullah. Maka Rasulullah itu orang yang senantiasa baik tubuhnya, bersih tubuhnya ketika beliau hidup maupun ketika beliau mati. Nah, jadi seperti itu orang yang disunahkan untuk memandikan mayit itu memang yang paling paham dengan hukum-hukum sunnah-sunnah memandikan mayit. Ya. Ini Bapak yang tadi dulu. Insya Allah ya Pak ya. Ya, jadi ditutup. Kalau perempuan memang sebaiknya ditutup dari leher sampai lutut. Nih, silakan. Anda sering melihat orang memandikan mayat itu setelah dimandikan selesai itu diwudukan. Itu apakah ada hukumannya setelah dimandikan selesai, sebelum diangkat itu diwudukan? Setelah selesai diwudukan. Wallahu ta'ala alam, saya belum tahu itu. Ya, wallahu ta'ala. Saya tidak ada keharusan. Karena kalau dikiaskan kepada mandi wajib mungkin ya, tetapi setahu saya tidak ada keharusan itu. Karena sudah dilakukan ketika di awal. Ya, sudah dilakukan ketika di awal mulai dengan anggota wudhu. Ya. Wallahu ta'ala, nanti saya cari tahu kembali. Nih. Bagaimana laki-laki saudara mayit wanita ikut tapi cuma ikut menyiram saja atau ikut mengampu ketika mandi?
tidak boleh sebenarnya. Ya, apa gimana ya? Saudara mahram, begitu ya. Saya mau membayangkan skenarionya ya. Skenarionya, jadi ini yang wafat laki-laki. Kemudian setelah itu yang mengurusi memandikan laki-laki juga, ya kan? Nah, sunnah kan orang itu ketika memandikan itu dia ditutupi kan, tidak diperlihatkan di depan umum, ya, ditutupi atau disembunyikan lah intinya, disembunyikan. Bisa dengan masuk ruangan atau ditutupi dengan kain, atau misalnya dimandikan di tempat yang tidak terlihat banyak orang. Kalau seandainya memang tidak ada yang bisa ditutupi. Terus ada saudaranya begitu, mahramnya, ikut membantu. Nah, ini wallahu ta'ala alam. Kalau saya sendiri tidak suka. Kalau saya pribadi tidak suka. Kenapa? Karena banyak hal. Kalau memang nggak ada keperluannya nggak usah. Diperlukan nggak Pak? Kalau di masyarakat Islam biasanya di pangku banyak oleh. Oh, untuk memangku ya, di pangku, betul. Ya berarti ada keperluannya. Ya, ada keperluannya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan boleh. Ya, tetapi gimana saya? Gimana? Di bagian mana dulu? Di bagian mana dulu? Nah, yang bagian tengah ini kan biasanya bagian aurat Pak ya. Nah, bagian tengah ini bagian aurat. Maka bagaimana ini? Wallahu ta'ala alam, saya baru tahu kasus seperti ini. Ya. Kalau secara hukumnya yang saya pahami seharusnya ya seperti tadi kaidahnya, aurat itu tidak disentuh kecuali memang diperlukan. Makanya laki-laki yang memandikan nanti dalam pembahasannya, ketika dia sudah sampai pada bagian aurat kan ditutupi Pak ya, tutupi. Itu membersihkannya tetap harus pakai kain, tetap harus pakai kain. Dia dengan tangannya digosok-gosokkan seperlunya, seperti itu. Nah, kalau kenapa tidak ditaruh di atas dipan? Nah ini memang masalahnya. Ini masalahnya. Kalau adat, kalau itu hanya sekedar adat ya berarti harus dihilangkan. Ya harus dihilangkan. Karena memang dulu ketika saya belajar, memang ada yang mengatakan seperti itu. Cuma itu munculnya adalah untuk keperluan Bapak Ibu sekalian. Untuk keperluan ketika tidak ada wadah atau tempat untuk meletakkan jenazah, begitu. Kalau ada tempat untuk meletakkan jenazah, maka ya sudah cukup di situ. Bahkan justru lebih mudah pakai wadah, ya, daripada di pangku. Karena untuk membolak-balikkan jenazah itu lebih mudah kalau ditaruh di atas dipan atau yang semacamnya. Ya. Jadi dia ini seperti memang kalau kita bahasakan di masa di Indonesia ini seperti beduk sepertinya. Beduk itu kan kebiasaan yang diijtihadkan oleh para pendahulu kita, leluhur kita, karena mungkin mereka mengira ya dalam pandangan mereka adzan suara orang itu kurang keras gitu kan, untuk lebih sampai kepada banyak orang sehingga pakai beduk. Nah, alasannya kan seperti itu. Kalau dari secara sunnah kan nggak ada sunnahnya. Nah, kalau alasannya begitu, di masa sekarang dengan adanya pembesar suara ya sudah gugur. Nah,
alasannya nggak ada lagi alasan itu, sehingga masjid sudah ada speaker di atas, ya sudah tidak perlu pakai beduk lagi kalau memang alasannya itu. Nah sama seperti itu juga kalau di Pangku mungkin zaman dulu ya, untuk menyediakan dipan itu sulit karena keterbatasan bahan atau kondisi di zaman dahulu. Nah dengan kondisi yang mudah sekarang, maka itu jatuh, sudah gugur alasannya. Nah saya baru menemui ini, cerita ini, karena sepanjang melihat pengurusan jenazah nggak pernah melihat itu. Mungkin karena memang tinggalnya di kota ya, jadinya nggak tahu. Ya ini baru tahu saya. Selain itu apa loh? Ada lagi yang mengurus? Biasanya kalau di sini, kalau itu waktu kuburan, biasanya dibuka mukanya, dikasih tangan. Oh iya, ya. Itu nanti insya Allah ada pembahasan lagi ketika masalah pemakaman. Ya intinya memang tidak ada sunnahnya itu. Ya, dibuka-buka itu nggak ada sunnahnya. Baik. Ya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup lama pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya dan mendakwahkannya, dan semoga dakwah sunnah ini bisa semakin tersebar ya di bumi ini, khususnya di Banua, di tempat kita, di kampung kita, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semuanya bisa menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.